Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Novita, mengajar di SMA Negeri 2 Sentajoraya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Dalam BIMTEK Kepala Laboratorium IPA yang dilaksanakan oleh UPI ini, saya bergabung di angkatan 35 kelompok H. Dalam BIMTEK ini saya mendapat tugas manajemen lab komputer dengan instruktur Bapak Jajang Kusnandar MT. Adapun tugas yang saya buat di sini, sistematika materinya adalah yang pertama itu overview modul, untuk yang kedua itu konsep manajemen labor komputer, kemudian manajemen laboratorium sekolah. Untuk yang proses keempat itu bagaimana manajemen laboratorium komputer. Nah, turun ke bawah ke posisi kelima itu masuk kepada manajemen labor komputer berbasis aplikasi menggunakan Phayon. Langkah selanjutnya yaitu menginstal aplikasi Phayon pada komputer server. Setelah server kita install lagi di komputer klien. Nah, proses terakhir adalah tahap monitoring klien oleh server menggunakan Phayon. Nah, itu sistematika dari materi untuk tugas kali ini. Nah, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan Phayon ini. Phayon adalah perangkat lunak gratis dan sumber terbuka untuk pemantauan komputer dan manajemen kelas yang mendukung Linux, dan Windows. Alamat website resminya adalah https://phayon.io/. Fitur utama dari Phayon ini adalah kemampuan untuk melakukan monitoring komputer dan melakukan akses jarak jauh atau sebagai remote control kepada semua komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut. Adapun fungsi dari aplikasi Phayon ini banyak sekali. Sini ada beberapa yang saya munculkan. Yang pertama itu adalah gambaran dari layar komputernya ditampilkan dalam bentuk thumbnail. Kemudian tampilan jarak atau kontrol komputer. Menyiarkan layar guru kepada semua komputer secara real time. Fungsi berikutnya adalah mengunci komputer untuk mengontrol perhatian siswa. Kemudian mengirim pesan teks kepada siswa atau klien. Menyalakan atau menyalakan ulang atau mematikan komputer secara remote control. Berikutnya ada logout user, jadi untuk proses keluar user, kemudian membuka program atau membuka situs web. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari aplikasi Phayon ini. Oke, langkah pertama untuk menginstal aplikasi Phayon, terlebih dahulu kita buka webnya. Ini kita download di Phayon. Kita klik yang di sini, kemudian nanti akan tampil seperti ini. Di sini ada dua pilihan. Windows-nya yaitu 64 bit sama yang 32 bit. Nah, kita pastikan terlebih dahulu komputer kita masuk ke bit yang mana, apakah 64 atau bit yang 32. Untuk yang saya gunakan komputernya adalah menggunakan yang 64 bit. Jadi kita klik yang di 64 bit. Berikutnya setelah setelah kita buka di komputer, setelah muncul seperti ini,
setelah kita menginstal ulang file 4, jadi muncul seperti ini di laptop. Kita next, agree, kita next. Nah, di sini letak perbedaan antara Vayon Master sama Vayon Service. Karena laptop ini kita gunakan untuk sebagai master, maka kita klik dua-duanya. Kita klik Vayon Master sama Interception Driver. Sementara nanti kalau untuk komputer klien, kita hanya klik yang Interception Driver. Nah, di sini letak utama perbedaan antara komputer klien sama komputer master. Ini kita klik 2, kemudian kita install. Sedang proses loading. Oke, sini muncul complete, jadi kita klik run, sudah tetap run, kemudian finish. Nah, itu menunjukkan komputer kita sudah berhasil diinstal di laptop master. Baik, kita masuk berikutnya pada Vayon konfigurator pada komputer master. Jadi di sini ada menunya. Yang pertama ada general, service, master, sampai ke bawah ke LDAP basic. Nah, yang pertama kita lihat dulu adalah di general. Untuk yang general kita hanya perlu mengganti yang bagian method. Method di sini kita ganti ke key-value authentication. Berikutnya yang kedua, service itu tetap, master juga tetap, access control tetap, kemudian authentication key. Nah, di sini kita harus membuat sepasang kunci. Kita klik create key pair. Nah, saya buat di sini dengan nama sendiri, Srino Vita. Klik OK. Oke. Nah, sini muncul tipenya private sama public. Kita klik yang public. Kita ekspor ke flash disk. Nah, kita save. Oke. Ya, ini selesai untuk tahap yang authentication key. Berikutnya kita buka di location dan komputer. Nah, di sini saya buat nama labnya. Play. Oke. Berikutnya yang ini yang nama ini diambil dari nama laptop klien. Jadi saya tadi sudah cek, namanya adalah laptop guru. Ini harus cocok dengan nama laptop kliennya, laptop guru. Nah, ini kita copy, klik copy, pastekan ke hot address. Kita paste di sini. Oke. Nah, kita berhasil sudah membuat location komputer. Application, oke, dah kita cek general, oke. Ini tetap, master tetap, access tetap, authentication tetap. Oke, berarti kita sudah selesai di tahap Vayon konfigurator pada komputer master. Berikutnya kita masuk pada Vayon konfigurator pada komputer klien. Caranya sama untuk general. Kita klik pada key file authentication, service sama, master juga tidak perlu dirubah, access control tetap. Nah, untuk authentication kita perlu
mengimpor, klik impor, kita ambil kunci yang sudah kita save tadi di flash disk, open, oke, oke. Nah ini, nah berikutnya location dan komputer. Nah di sini kita buat ini lab Novi yang sudah kita mulai tadi. Nah ini oke. Nah sampai di sini tahap untuk menyelesaikan Vayon konfigurator pada komputer klien. Setelah kita berhasil Vayon konfigurasi, maka tampilannya akan seperti ini di monitoring. Nah, ini menunjukkan kita setelah berhasil untuk proses monitoring di komputer klien. Demikianlah video saya kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.